buka malam Alhamdulillah, syukurillah. Yang pertama sekali tentunya saya senang sekali siang hari ini dapat bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak pengelola dana BOP PAUD dan juga dana BOP kesetaraan ini. Yang tadi malam sebenarnya saya sudah menjadwalkan untuk berangkat sebenarnya ke Pekanbaru. Sudah sampaikan ke ibu saya tidak hadir untuk acara ini karena di siang ini ada acara penyerahan sertifikat dan BPK. Kalau tadi malam sudah informasi diundur besok. Nah, akhirnya saya dapat hadir. Setelah hadir pagi tadi yang disodorkan ada 3 acara, Pak. Pertama ada acara pemusnahan barang di Bea Cukai dan penyerahan aset. Sejak kemarin menyampaikan kepadanya Pak Warga kalau hadir, insyaallah kalau saya ada di sini sudah terjadi. Kemudian datang lagi rombongan dari dinas kesehatan kepada dinas yang juga datang untuk melaksanakan rapat dalam rangka wajib untuk membebaskan layanan kesehatan. Cukup dengan KTP saja Pak, tidak perlu lagi belum kan BPJS, tapi ya walaupun tidak ada terdaftar BPJS dengan ada KTP saja sama mudah-mudahan sudah bisa melayani kesehatan. Itu penting. Tapi sebenarnya dengan ibu menyampaikan ini PAUD ini ya. Panggilan PAUD ini luar biasa dan saya hadir ke sini. Ya. Ibu tadi pernah perjuangan rupanya di hotel ini, jadi menaik tangga tadi ibu. Kalau saya, alhamdulillah, saya masih bisa bertanding dengan kepala dinas untuk mencapai perjuangan tangga. Tapi ibu merasakan di perjuangan ini. Tapi demi PAUD yang ada Kabupaten kemudian Bunda PAUD Kabupaten Dagindir, Kabupaten Cilacap, kemudian para pejabat struktural dinas pendidikan eselon 3, 4 dan juga nasional. Wabil khusus tentunya panitia pelaksana dan bapak dan ibu beserta kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan. Syukur alhamdulillah, tentunya tidak henti-hentinya saya katakan saya senang sekali hari ini dapat hadir bersama-sama untuk kegiatan sosialisasi ini. Dan saya memandang kegiatan ini memang amat penting. Tadi sudah disampaikan kepala dinas kenapa program ini kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu kepala dinas lapor kepada saya tentang adanya kendala permasalahan dana hampir 80-an saja yang sebelumnya mendapatkan dana BOP kemudian tidak mendapatkan lagi. Nah, ini saya memandang ini ada kendala, apa permasalahannya ini? Maka inilah pentingnya kita laksanakan kegiatan sosialisasi. Saya sampaikan langsung programkan, masukkan anggaran untuk memberikan sosialisasi bagaimana pengelolaan dana BOP PAUD itu dan termasuk di dalamnya BOP kesetaraan. Agar ya, ini diikuti ya. Sosialisasi diikuti dengan sungguh-sungguh. Tadi sudah disampaikan. Instrukturnya ya memang didatangkan dari kementerian, ada juga dari badan akreditasi pengapanya ya. Nah, jadi saya memandang penting, maka kegiatan ini saya harapkan juga akan dapat diikuti dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi harapan kita ini memang betul-betul dapat terrealisasi. Saya mengharapkan semua lembaga yang ada
mendapatkan apa? Mendapatkan dana BOP ini. Harapan kita, tetapi tadi disampaikan juga kepada saya, rupanya ada yang lembaga-lembaga PAUD yang berada di bawah lingkungan perusahaan yang memang sengaja mungkin ya, ada yang tidak mau gitu ya, tidak mau, tapi ada juga yang lain. Nah, saya mengharapkan dan menghimbau terutama kepada pengelola lembaga PAUD ini, yang pertama kalau memang secara persyaratan itu ada persyaratan administratifnya. Tadi dikatakan mungkin ada SIO ya, surat izin personalnya yang memang belum diurus, ini diurus. Saya pikir tidaklah terlalu sulit ya untuk mengurus, untuk mendapatkan. Saya tidak tahu yang gerakan kita lembaga politisasi yang dititipkan melalui dinas PMD kemarin sudah punya SIO semua. Sudah. Saya tidak tahu tuh, karena ini harus terpantau. Ya? Sudah semua mungkin harusnya sudah, dan ini sudah tidak tahu berapa ya. Dananya pembentukan lembaga PAUD karena saya memandang ini penting. Karena penting. Ketika saya dilantik di akhir tahun 2013, dinas yang pertama kali yang saya kunjungi itu adalah dinas pendidikan. Apa yang saya kejar di situ adalah melihat data. Nah, saya dapatkan data di antara data-data yang lain yang saya butuhkan, yang saya perlukan di dinas pendidikan, ada data yang memang pada saat itu perlu segera, yaitu data pangan. Kenapa? Saya dilantik tahun 2013 karena saya sudah mengetahui di akhir 2017 perintah Bapak Presiden kita, APK PAUD itu adalah 75%. Ya? APK PAUD di tahun 2017 itu 75%. Nah, saya melihat di Kabupaten Negeri Hilir pada saat itu APK PAUD kita masih di bawah 60%. Tadi sampaikan itu ada 53%, 53, sekian, 53,80 sekian itu. Maka saya memandang ini penting. Panggil kepala dinas, menyampaikan tidak ada anggaran, Pak. Bagaimana kita bisa? Saya datang, dinas yang kedua yang saya datangi adalah PMD. Yang saya pernah menjadi kepala dinas kedua-duanya. Saya pernah menjadi kepala dinas pendidikan di Provinsi Riau. Saya juga pernah menjadi kepala dinas, waktu itu namanya BPM Bangdes, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Jadi karena saya melihat ada peluang, tidak mampu alokasi anggaran melalui dinas pendidikan, makanya saya titipkan pada saat itu melalui dana desa, dana yang ada di PMD. Itulah makanya kita buat gerakan di tahun 2015 ya, karena saya masuk 2013, anggaran 2014 itu sudah diketok, sudah disahkan. Nah, di akhir-akhir gitu. Tapi saya bisa menitipkan ini. Akhirnya terlaksana di awal di 2014. Akhirnya, alhamdulillah di akhir 2015, Indagri Hilir itu dengan gerakan politisasi yang kita buat, tidak ada lagi desa yang tidak memiliki lembaga PAUD. Dan ya kemudian berlalu waktu dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, alhamdulillah. Tidak sampai ya berapa tahun, target yang 2017 75% kita sudah melampaui. Akhir 2022 APK PAUD di Kabupaten kita sudah mencapai 91,14%. Itu upaya usaha yang kita lakukan. Alhamdulillah kita didukung juga dengan kegiatan aktivitas muda PAUD yang begitu begitu memberikan support dan dukungan yang sangat luar biasa dan memahami untuk PAUD ini, karena ketika saya menjadi kepala dinas pendidikan di provinsi itu kan menjadi ketua Pokja 4 itu ya, yang di
masih di PKK karena dari Provinsi Riau. Akhirnya ya diterapkan dan alhamdulillah di tahun 2000 Bunda PAUD Kabupaten Nanggilir 16 menjadi Bunda PAUD ya yang terbaik di tingkat nasional, menerima anugerah dan sertifikat dari Bunda PAUD Nasional Ibu Jokowi. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Sampai hari ini saya pikir 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau ini belum ada yang menandingi untuk kegiatan PAUD dan malahan beberapa kabupaten yang lain datang ke tempat kita kembali dari Lumai untuk belajar gimana. Awalnya mereka merasa ragu, kok bisa inhil yang begitu jauh, kok bisa PAUD-nya begitu. Akhirnya mereka datang ke sini gitu. Setelah ketemu, melihat lembaga PAUD yang benar, baru mereka kami benar. Kami belajar ke sini dan kami mengakui bahwasanya inhil memang PAUD-nya aktif. Kenapa? Dan kolaborasi yang sangat baik. Tentunya berkat dukungan Bapak dan Ibu, baik tenaga pendidik PAUD-nya dan tenaga kependidikannya yang sudah tambah lagi dengan ada kegiatan ini kita tambah, kita dukung, berikan sosialisasi. Saya pikir daerah lain pasti tidak tahu apakah ada menganggarkan kegiatan seperti ini, tapi kita karena merasa penting, maka kita alokasikan melalui anggaran APBD kita untuk melaksanakan kegiatan ini agar pengelolaannya betul-betul dapat terbaik. Jangan sampai lagi seperti pengalaman disampaikan tadi. Pada tahun ini dapat, besok tidak lagi, jangan sampai seperti itu. Penyebabnya apa? Nah, penyebab itu sudah disampaikan, mungkin dalam hal laporan yang tidak lengkap ataupun ya karena ini sifatnya online ya, sifatnya aplikasi. Nah, ini sangat berpengaruh, maka ini perlu pahami betul nanti apa yang disampaikan oleh instruktur terhadap hal-hal yang kurang paham dipertanyakan agar betul-betul paham, dan setelah paham sampaikan ilmunya, sampaikan kepada teman-teman kita yang pengelola lembaga-lembaga yang lain, karena keterbatasan anggaran kita juga, kita belum mampu untuk ya memberikan kesempatan sosialisasi kepada semua. Ini mungkin perwakilan saja nih. Bagaimana kemarin saya tidak tahu nggak ada penentuan terhadap ya Bapak dan Ibu yang hari ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi ini, tetapi masih banyak lagi tentunya. Tadi disampaikan sekarang ini ada lembaga PAUD itu lebih kurang 467 ya. 467 lembaga PAUD yang ada di Bapak. Dari mulai kita bergerak di 2014 hanya 153 saja. Jadi alhamdulillah sudah berkembang pesat, tinggal bagaimana saya mengharapkan ke depan itu kualitasnya. Ya. PAUD yang berkualitas. Tadi sudah sampaikan. Sekarang PAUD holistik integratif. Ya. PAUD HI. Bagaimana PAUD HI ini juga bisa. Sekarang sudah ada lagi gerakan apa tadi yang gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, ini dalam rangka merealisasikan Merdeka Belajar ya. Ini tentunya ada lagi nanti sosialisasinya. Bagaimana